Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'asy-syabirin. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman berzikir zikron katsira. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Di era globalisasi sekarang ini, banyak sekali hiruk pikuknya dengan kemajuan zaman yang tidak pernah punya toleran lagi. Jadi zaman era globalisasi sekarang ini tidak mengenal toleransi. Alam sudah tidak toleran sama hamba Allah. Semua yang ada sudah pada rusak. Siapa yang merusak? Manusia juga sendiri. Ekosistem yang ada, sirkulasi yang ada di alam sekitar kita sebagai bentuk nikmat alamiah sudah tidak diprioritaskan lagi, alias rata-rata manusia tidak mau menjaga ekosistem itu sendiri. Merusak perusakan dengan suatu kepentingan dan keuntungan sepihak, ini merupakan suatu yang tidak bisa ditenggang rasakan lagi. Pondasi mereka dengan dasar ini, dengan dalih ini, dalih demi untuk mencukupi nafkah, maka ia relakan merusak daripada ekosistem sendiri. Di era globalisasi sekarang ini, maraknya segala sesuatu yang berbenturan dengan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah hidup sabar. Disebutkan dalam surat yang pendek, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa, manusia hidup dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, beramal soleh, wa amilis solihati, wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati berwasiat dalam hal kesabaran. Sabar di sini, masya Allah, nilainya luar biasa. Apapun bentuknya, di sini sabar sampai disebutkan dalam firman Allah, innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah ma'asyabirin, bersama orang yang sabar. Jelas sekali dalam firman ini. Allah senantiasa bersama hambanya yang sabar. Sedangkan era globalisasi sekarang ini dengan tuntutan yang berbagai macam, orang sudah tidak bisa meletakkan pondasi sabar di dalam mereka melangkah mencari nafkah. Ini yang perlu kita prioritaskan. Padahal disebutkan dalam suatu hadis, wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza katatha ala abdi musibah faya badanihi au malihi au waladihi fastaqabal dzalika bisabrin
Ketika terjadi suatu musibah pada seorang hamba, baik pada badannya, jadi musibah itu menimpa pada badannya mereka. Misalkan terjadi kecelakaan atau sakit atau apa yang berhubungan dengan nikmat fitriyah, ada berhubungan dengan badan kita, jasad kita. Ini yang pertama. Jadi yang berhubungan dengan badannya. Karena di sini sebutkan Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan buatku. Allah berikan kesehatan ini berhubungan dengan badan kita. Ketika badan kita diberikan sakit, ini adalah nilai suatu bagaimana kita mengantisipasi dengan nikmat sabar. Kemudian setelah badan kita, harta kita. Ini berupa harta fata morgana, harta yang ada di dunia. Mereka rata-rata nggak punya sabar ketika mempertahankan harta bendanya. Alias kita masuk dalam kategori ayat, merupakan ayat pendek, innahu likhubil khairi lasyadid. Cintanya kita kepada harta benda di dunia ini terlalu over, berlebihan. Kalau cinta kepada hartanya berlebihan, sehingga harta itu baru diambil atau diusik sedikit saja, maka terbenturlah rasa emosional yang luar biasa. Buktinya ketika kita di jalan, spion mobil berbagruk, hancur sebelah, emosi sudah naik. Yang salah gak mengakui salah, yang berbuat salah juga lagi tetap ngeyel dengan tema-temanya dan triknya, agar bisa mendapatkan keuntungan ganti rugi. Ini nilai kesabarannya gak ada. Ini baru harta secuil, belum harta yang lainnya, belum lagi rumah yang ditinggal kemudian terbakar. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti ini. Tak lagi mudik, enak-enak balik rumah udah terbakar. Karena apa? Karena kelalaian kita sendiri. Mudah-mudahan, terutama jamaah PPA pencerahan bimbingan amalan ini tidak akan mengalami seperti ini. Harta kita yang disita mungkin karena apa? Hubungan dengan utang piutang. Udah nangisnya, udah kita ngeluhnya, minta ampun, baru kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita ingat sama Allah. Kalau enggak karena masalah ini, dengan ujian ini, enggak ingat kita sama Allah, nyantai-nyantai aja. Ini berhubungan dengan harta. Makanya harta itu perbanyak dengan sedekah. Instal juruzqa min sedaqati. Perbanyak dengan sedekah. Atau anaknya. Jadi anak kita yang rata-rata sekarang ini di era globalisasi sekarang ini mewujudkan, mendidik anak awalat soleh ida'ula, susahnya minta ampun sama sekali. Susah sekali mendidik anak yang taat berbakti kepada orang tua. Di era sekarang ini rata-rata mereka adalah uququl walidain. Ketika ditanya, diperintah, disuruh, selalu menjawab. Kalau nggak jawab, bukan era anak modern. Selalu menjawab. Ada yang taat, ada di era sekarang yang taat kepada orang tua. 1001. Diperintah sama orang tua, jawab sambil ketawa-tawa, cengar-cengir. Padahal kalau hukum agama, apapun perintah orang tua, jalanin. Ketika perintah itu masih dalam aturan-aturan dan akidah dalam agama, jalankan. Kalau nggak cocok dengan perintah yang di luar akidah dan aturan dalam agama, mendingan kita diam, nggak usah menjawab. Ini sekarang menjadi anak awalat soleh ida'ula, anak yang soleh, yang taat kepada orang tua itu susah sekali. Rata-rata masuk ke dalam uququl walidin. Masya Allah. Sudah bisa bikin ini sedikit aja, sudah bentak-bentak orang tua. Apakah ada seperti ini? Bisa cek sendiri. Mungkin bisa terjadi pada keluarga kita sendiri. Tidak ada jaminan seorang
yang punya nilai agama yang tinggi, seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang ustadz ustazah, pasti anaknya jadi anak soleh. Gak ada jaminan. Yang ada jaminan adalah mereka bagaimana cara mendidik anak. Ketika Allah perintahkan, ketika Allah amanahkan anak ini kepada kita, bagaimana cara kita mendidik? Ini yang jaminannya. Apakah kita didik dengan ke jalan Allah, sirami rohani, dan sering bacakan ini, terutama kaum-kaum ibu. Ini mutajabnya minta ampun. Ini, ingat ini. Kaum ibu kalau bisa, kalau ingin anaknya jadi anak soleh, setiap habis sholat fardu, bacain anak ini, bacaan Alam Nasrah Laka Sodrok 3 kali setiap sholat fardu. Yang dikhususkan dihidayahkan maksud ila rohanati wa jasmanati, si fulan anak saya ini. Kemudian bacain Alam Nasrah Laka Sodrok 3 kali setiap sholat fardu. Insya Allah Allah akan mendidik, Allah akan memberikan suatu jalan enak buat kita di dalam kita dititipkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala buat mendidik anak ini. Terutama waktu sholat subuh. Kalau sholat subuh, Ustaz selalu baca Alam Nasrah buat si anak berapa? 7 kali. Ini. Jadi pertama tadi adalah badannya, hartanya, dan anaknya. Kemudian dia di dalam menghadapi itu, dengan suatu hal, zalika bisobri jamili takhwiyuha Allahu yaumal qiyamati. An yang siba lahu mizana au yang suruqalah. Jadi ketika diberikan ujian atau berikan berupa badannya, hartanya, dan anaknya, kemudian di dalam menghadapi itu dengan penuh kesabaran, innallaha ma'asyabirin, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala malu untuk memasang timbangan mizan baginya. Dan malu, jadi Allah malu meletakkan 2 konsep ini. Malu memberikan atau memasang timbangan mizan kepada hamba yang sabar ini. Yang kedua, malu untuk membentangkan buku dengan catatan amalnya. Kenapa? Karena kesabaran yang luar biasa. Makanya disebutkan innallaha ma'asyabirin. Ayo, bagaimana? Kalau dengan konsep hadis ini, kemudian Allah malu membentangkan buku catatan amal kita, malu untuk memasang timbangan. Kemudian kira-kira bagaimana berdiri kita? Apakah tidak enaknya kita belajar untuk sabar? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai hambaku yang beriman, mintalah pertolongan segala apapun kesulitan kita hanya pada Allah, dengan cara jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan kesabaran. Kesabaran ini kunci utama. Segala masalah ketika diselesaikan dengan cara emosi, apakah ini akan dapat menyelesaikan masalah? Enggak. Menambah masalah, iya. Belum lagi koreksi yang lain, kanan kiri, benturan untuk ini, anarkisasi yang macam-macam. Apalagi di era globalisasi sekarang ini, yang berita 1 detik pun bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Apapun sekarang cepat, berita apapun cepat disebarkan. Makanya berhati-hati dan harus bisa menjaga kesabaran ini. Satarul muslimin wa satarullah fi dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menjaga aib orang muslim, maka Allah akan jaga aib orang itu dunia dan akhirat. Hati-hati. Apapun bentuknya, apa yang kita lakukan benar menurut kita belum tentu benar di mata Allah, di mata mereka. Bagus menurut kita belum tentu bagus di mata Allah, di mata mereka. Makanya perlunya introspeksi diri dengan sabar. Dan tetap dengan menjalankan kita ibadah sholat kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amaliah yang kita lakukan karena wastakbaru anha, karena kesombongan yang kita lakukan, akhirnya kita justru menjadi penghuni neraka selamanya. Ulaika askabun narihum fiha khalidun. Kekal abadi selamanya. Mudah-mudahan jamaah pencerahan bimbingan amalan ini tidak masuk ke dalam golongan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah.
Maka jagalah diri kita di dalam menghadapi kesulitan apapun, apalagi badan kita, harta kita, anak kita. 3 ini kita jaga dengan dalam keadaan kita harus sabar. Menasihati anak tidak perlu kita emosi, kita pukul, kita tidak. Mohon kepada Allah dengan diberikan petunjuk. Kita ajak dia ngomong baik-baik sambil makan. Bukan anak pulang sekolah sudah langsung dihakimi sepihak. Bukan tambah menyelesaikan masalah, tambah brutal. Kita sebagai orang tua, sebagai master, orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk mendidik anak, harus bisa meletakkan bagaimana kondisi sabar ini di dalam mengarahkan anak ketika anak ini berbuat salah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Kuncinya sabar, nikmat sekali kalau kita bisa sabar. Menahan emosi susahnya minta ampun, tapi harus kita tahu di belakang emosional itu ada iblis, ribuan iblis bercengkerama di situ. Jika kita ikutlah kita kejebak di situ. Jika kita pertahankan dengan kesabaran, innallaha ma'asyabirin. Kunci yang harus kita pegang, bahwa Allah bersama hambanya yang sabar, bersama, kemana-mana bersama. Ketika kita dalam keadaan sabar, kita selalu kemana-mana bersama Allah. Otomatis zikron katsiran, zikir kita berbanyak. Ingat selalu kepada Allah. Ketika diberi ujian, mohon kepada Allah, ya Allah, terima kasih dengan ujian yang kau berikan padaku. Mudah-mudahan ini membawakan manfaat buat kami, ya Allah. Mungkin ini teguran bagi kami, ya Allah. Teguran di dunia yang nanti bermanfaat buat di akhir. Ini termasuk ketika kita makan hal yang riba, yang berbau riba. Teguran ketika hutang piutang mencekik kita tidak bisa toleh kanan kiri. Inilah teguran buat kita. Agar apa? Agar kita ingat pada Allah. Mohon kepada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Mohon kepada Allah. Jangan ikuti bisikan yang lain. Pasrahkan semua pada Allah. Dengan kita zikran katsira, perbanyak zikir terus. Apapun, ketika kita benar-benar niat dan kita pasrahkan pada Allah, apapun yang kita lakukan, Allah akan jaga kita. Terutama ketika kita melakukan sholat tahajud. Waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Yang terakhir, Allah akan jaga. Jaga apa? Jaga ketika orang mau berbuat jahat, dijaga kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah, kalau kita yang tadinya emosionalnya luar biasa, mari kita bersama-sama menjaga diri kita untuk bisa sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap sesama, sabar terhadap segala musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Illalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini harus bisa benar-benar bisa menjaga kesabaran, benar-benar bisa menjaga dan meletakkan sabar. Ini kunci utama di dalam pondasi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung selantiasa bersegeralah mohon maaf, maghfirah, wa syari'u ila maghfirati ila rabbikum, illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau kita ingin dijadikan golongan hamba Allah yang takwa, senantiasa menjaga bersegera untuk tobat di hadapan Allah atas kelalaian-kelalaian kita. Mungkin ini kesalahan kita. Ketika kita melakukan suatu hal yang Allah tidak kehendaki, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran apapun bentuknya, kita harus bisa terima. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Menjadi hamba Allah yang sabar susahnya minta ampun. Namun apapun terjadi, Allah bersama hambanya yang sabar. Apapun yang kita lalui, ujian yang Allah berikan, Allah akan berikan segala ujian itu sesuai dengan takaran masing-masing. Tidak pernah Allah memberikan ujian kepada hambanya di luar takaran hambanya. Percayalah, husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ujian datangnya dari Allah, dan kita kembalikan, mohon kepada Allah agar ujian itu dimudahkan untuk kita lewati. Mudah-mudahan bermanfaat satu ayat ini. Kita jadikan hamba Allah istiqomah dan rajin dalam ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.